Oke. Nah, guys, mungkin buat teman-teman yang lain yang bisa pujian juga gitu ya, yang bisa mimpin pujian, boleh nih kasih namanya, karena kedepannya kita emang mau bikin pujian dulu sebelum masuk sharing gitu. Jadi mungkin ada yang berminat, ada yang mau nyumbang, wah itu langsung vote for Nicholas ya. Monggo ya guys, yang ada yang mau gitu ya, kita sama-sama jadi biar bisa penyembahan bareng gitu. Malam semuanya, hari ini Koko mau lebih ke arah berbagi, nggak khotbah, nggak yang terlalu berat. Koko cuma mau ceritain pengalaman pribadi Koko, teman-teman. Pengalaman pribadi yang sebenarnya aku rasain beberapa mungkin 1 bulan terakhir gitu. Jujur, aku sendiri sempet di kondisi yang mulai agak males buat dengerin khotbah, males buat ibadah, males buat kayaknya hal-hal yang rohani. Ini statement yang nggak pernah keluar dari home leader gitu ya. Kayaknya baru aku pertama yang ngomong kayak gini. Tapi aku pingin bagiin secara jujur apa yang aku rasa. Dan ya namanya juga manusia, pasti kan ada perasaan kali ya. Nggak mungkin semuanya baik-baik aja, nggak mungkin semuanya lancar-lancar aja. Nah teman-teman, beberapa minggu terakhir, mungkin 1 bulan terakhir gitu ya, sempet yang kemarin ikut di sharingnya Kak Paulina minggu lalu, di situ aku udah sempet agak ngebuka sedikit tentang gimana dilema atau pergumulan pribadi lah. Aku mulai ngerasa kok kayaknya udah di GSKI cukup lama, lama lah gitu ya. Ngedengar khotbah juga sering, dan khotbahnya kan kita tahu sendiri ya, rata-rata impactful dan powerful gitu ya. Rasanya tuh kita banyak oh momennya gitu loh, banyak wow momennya. Tapi kok aku sadar kok aku kayaknya nggak bener-bener mengalami Tuhan secara utuh. Kok aku kayaknya nggak yang bener-bener punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Dan di situ aku mulai ngerasa kok kayaknya Kristen gini-gini doang ya gitu. Jadi itu momen-momen di mana sebenarnya aku mulai agak kehilangan jati diri secara rohani gitu loh. Nah, ini ada pelajaran mahal yang aku dapat teman-teman dari beberapa minggu terakhir yang aku alamin gitu ya. Kejadiannya jadi gini teman-teman. Karena aku mulai ngerasa nggak dapat jawaban dari khotbah mungkin atau dari ibadah, terutama gara-gara mungkin di GSKI sendiri mulai agak berubah sistem ibadahnya, ya kan? Kita sekarang akhirnya mulai banyak doa, bahkan puasa pun juga ini baru pertama kali seumur hidup gitu. Di situ aku mulai mempertanyakan gitu loh, mulai agak curiga gitu ya. Gara-gara hal itu teman-teman, akhirnya aku mulai jadi hidupnya itu gampang buat ngelakuin dosa. Gara-gara aku mulai ngerasa jenuh, mulai ngerasa curiga, mulai ngerasa males buat beribadah, aku mulai gampang jatuh ke dalam dosa. Dosanya pun dosa-dosa kecil mungkin gitu ya. Tapi nggak aku sadarin, ternyata dosa itu akhirnya makin membesar. Dan yang awalnya toleransi, ya ini nggak apa-apa lah. Tiba-tiba mulai ngerasa bisa sampai di titik mati rasa. Kalau sebenarnya itu salah, tapi nggak ngerasa salah. Nah, lama-kelamaan mulai ada perasaan nyaman, mulai ada perasaan yang nggak mau keluar dari dosa, gitu loh. Aku mulai sadar ketika aku ngelihat diri aku sendiri, perubahan yang secara negatif itu ya. Aku mulai sadar kenapa ada orang yang sebenarnya susah bertumbuh. Karena aku pun ngalamin di momen itu, aku benar-benar nggak bisa bertumbuh, teman-teman. Aku benar-benar di momen yang kayaknya stuck banget. Nah, ternyata rasa toleransi kita akan dosa-dosa kecil yang mungkin itu sepele, itu ternyata benar-benar ngebuat kita akhirnya bisa nggak sadar kalau kita ternyata sudah sebegitu jauh dan sebegitu melencengnya gitu. Ini benar-benar yang cara iblis yang benar-benar nggak bisa kita duga gitu loh. Dan aku jadi sadar kenapa iblis
bisa mencobai manusia pertama. Adam dan Hawa itu kan belum kenal dunia kayak kita, teman-teman. Mereka itu kan manusia pertama yang hidup di Taman Eden, belum ada dosa, gitu loh. Jadi mereka nggak tahu gimana rasanya jatuh dalam dosa. Orang mereka aja nggak ada dosa. Tapi liciknya iblis itu bisa membuat mereka akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, teman-teman, ternyata ketika kita membuka celah sedikit aja, itu adalah momen di mana kita memberi pijakan buat iblis. Sampai akhirnya kita dibawa tanpa sadar udah ke dalam dosa atau lobang yang lebih besar. Sampai akhirnya banyak orang ngerasa, udahlah gue capek nyari Tuhan, kayaknya nggak ada bedanya. Gue doa nggak beda, gue ibadah nggak beda. Gara-gara dia sendiri udah membawa dirinya masuk ke dalam dosa yang lebih besar. Jadi teman-teman, toleransi sedikit itu adalah langkah awal seseorang itu membuat dosa yang besar. Nah, ini pelajaran mahal yang aku dapat. Aku ini bukannya ngomongin jabatan gitu ya, cuman maksudnya kalau misalkan secara dilihat dari manusia, aku orang yang udah lama pelayanan dan jadi home leader, jadi kakak gitu ya. Secara gamblang, nggak boleh untuk hukumnya seorang leader tuh jatuh dalam dosa. Ya, cuman nyatanya seorang leader juga manusia. Yang penting setelah kita mengalami kejadian itu, apa yang bisa kita pelajarin? Daripada orang yang nggak pernah ngerasa jatuh dalam dosa, dia nggak pernah tahu bagaimana caranya buat bangkit. Orang dia aja nggak pernah jatuh, gitu kan. Jadi teman-teman, di sini satu poin pertama, kita harus jujur sama diri sendiri. Kalau misalkan memang kita lagi lemah secara rohani, kalau memang kita secara karakter, aduh aku susah kok, jujur aku susah buat serius sama Tuhan. Jujur aku nggak pingin, akui. Jangan berpikir, wah gila nanti gue dicap dosa banget ini kalau gue bilang kayak gini. Aduh, ini kan komunitas gereja, ini kan komunitas home. Kalau misalkan gue mengaku gue lagi jauh dari Tuhan, gue bisa dicap buruk. Oh enggak, teman-teman. Kita harus mengakui secara jujur. Dan ketika kita mengakui, kita sendiri juga jadi lebih sadar. Oh, ternyata memang aku ini harus bangkit nih. Ternyata memang aku ini tuh udah mulai jalan ke lubang yang lebih dalam. Nah, itu harus banget kita sadarin, teman-teman. Jadi poin pertama, kita harus ngaku, harus jujur sama diri sendiri. Lawan kita si jahat, si iblis yang dia pun juga sangat-sangat licik untuk bisa mempengaruhi pikiran kita. Dia nggak pakai cara-cara yang istilahnya membuat kita tuh sadar, oh ini geraknya iblis nih. Dia enggak, dia benar-benar memakai segala hal yang ada dalam sekitar kita. Makanya teman-teman, sekali kita mulai ngerasa, nggak apa-apa deh kali ini aja, nanti besokan nggak apa-apa deh kali ini aja. Wah, di situ benar-benar momen di mana seseorang akhirnya bisa mencapai titik mati rasa. Dia mau dikotbahin, mau diajak kayak gimana pun, udah nggak bisa berubah gitu. Jadi sebelum kita sampai dan jangan sampai titik ke situ, lebih baik kita mengakui gitu loh. Ya jujur ngomong lebih enak nonton kan dibanding lebih enak Netflix kan dibanding denger khotbah gitu kan. Kalian nonton satu episode, lanjut deh episode selanjutnya. Aduh habis ini ya tanggung lah, penasaran nih endingnya. Gitu, lanjut deh. Tapi begitu dengar khotbah, ngeliatin jam gitu kan. Ngedengerin khotbah, aduh ini kok ngomongnya ini lagi. Jujur kita ngerasa gitu kan. Atau misalkan baca Alkitab, kita udah komit nih. Aduh aku mau baca Alkitab setiap hari. Minimal seminggu 5 kali atau seminggu 3 kali. Tapi lagi scroll sosmed, namanya juga sosmed kan nggak mungkin ada habisnya scrollnya, ya kan? Bentar lagi deh nanggung. Bentar lagi deh. Udah malam, aduh besok lagi deh. Jujur kita akan selalu ngerasa itu hal-hal yang biasa, teman-teman. Kita akan ngerasa itu hal-hal yang nggak terlalu signifikan gitu. Tapi aku sendiri pun mulai mengalami ketika aku mulai gampang buat jatuh dalam dosa, gampang buat emosi, gampang buat kecewa sama orang,
gampang buat nggak menjaga omongan gitu ya, bahkan nggak menjaga pikiran, itu dimulai dari ketika aku males buat nyari Tuhan. Kadang-kadang kita ngerasa, kok aku nyari Tuhan nggak ada bedanya. Oh, mungkin di situ nggak ada bedanya. Tapi ketika kamu nggak nyari Tuhan, kamu akan ngerasa, oh, ternyata sebegitu bisa jatuhnya aku ya, kalau misalkan aku sekali aja lepas dari Tuhan. Nah, teman-teman, aku senang banget hari ini yang ikut cukup banyak gitu ya untuk mendengarkan home, dan ini harus jadi momen di mana kalian mengakui gitu ya, di mana kalian jujur sama diri sendiri gitu ya. Keluar dari dosa, punya kebiasaan baru itu nggak gampang. Jadi aku sebagai kakak, sebagai home leader, ya mungkin ini cara yang nggak umum gitu ya. Karena kan biasanya home leader kan kamu harus hidup benar segala macam. Oh enggak, aku nggak ke situ dulu guys. Keluar dari dosa, punya kebiasaan baru, itu nggak gampang. Jujur, itu nggak gampang. Kita ini udah terlalu bengkok sama gaya dunia. Sampai akhirnya kita buat ngelurusin, itu nggak mungkin bisa dari 1-2 khotbah doang. Nggak mungkin cuma sekedar ikut home, terus bisa lurus. Bengkok kita tuh udah terlalu parah gitu loh. Gara-gara gaya bentuk dunia. Gitu. Kalau misalkan kita nggak mengakui dan kita juga nggak berani terbuka, kita nggak akan bisa ngelurusin bengkokan yang udah sebegitu parahnya, teman-teman. Nah, gimana caranya bisa punya motivasi mencintai Tuhan kalau misalkan kita aja nggak mengenal Tuhan? Kalau misalkan bagi kita Tuhan tuh masih abstrak. Tuhan itu masih sosok yang kayaknya terlalu mistis. Gimana caranya kita bisa mencintai Tuhan? Dimulailah dari hal-hal yang kecil. Dimulailah dari kebiasaan-kebiasaan baru yang kecil. Yang mungkin itu nggak terlalu wow untuk orang lain, tapi bagi kita sendiri itu udah satu improvement. Misalkan, untuk seorang pendeta, bisa doa 3 jam, itu hal yang lumrah. Wajar, namanya juga pendeta, sehari-hari khotbah sama doa. Tapi bagi kita yang mungkin kesibukannya banyak, kuliahnya banyak, bisa doa setengah jam, 15 menit aja itu udah bagus. Nah, mulailah dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu, yang di situ nanti kita pelan-pelan bisa nemuin siapa sih Tuhan itu. Aku sendiri ya, dalam momen-momen belakangan ini, dan khususnya di momen puasa ini, cuman satu yang aku minta ke Tuhan. Aku mau supaya aku mengalami Tuhan. Seolah-olah 28 tahun aku hidup, mengenal Tuhan, mengenal Kristen, seolah-olah tuh aku benar-benar hapus semua itu, aku restart semua itu, dan aku benar-benar gali lagi dari nol. Siapa sih Tuhan itu? Bagaimana sih sifatnya Tuhan? Dia Allah yang maha kuasa, kuasanya apa sih? Kita harus benar-benar bisa menemukan, dan itu dimulai dari pengalaman-pengalaman kecil. Makanya teman-teman, pertama, jangan toleransi terhadap dosa-dosa kecil. Kedua, mulailah dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang itu bisa membawa kita ke level yang berikutnya. Kalau dulu mungkin ngerasa dengar khotbah itu harus di hari Minggu, setiap hari Rabu harus ikut home. Diajarin kalau Kristen itu harus berdoa baca Alkitab. Tapi jujur ngomong, setiap mungkin dengar khotbah, setiap ikut doa, mungkin bagi kita ngantuk, bagi kita nggak dapat apa-apa. Bagi kita kayak, oh ya udahlah, yang penting aku udah checklist ikut ibadah, penting aku udah checklist ikut doa. Tapi setelah itu kita kayak nggak dapat apa-apa. Nah, teman-teman, bukannya berarti aku ngimbau kalian buat nggak ikut ibadah, tapi galilah momen-momen kalian di luar hal-hal yang berbau rutinitas agama. Misalkan, ini BCA Cilacap mau masuk lagi nih. Kita kasih masuk atau enggak nih BCA Cilacap nih ya? Siapa ya? Aduh, jadi ngeri. Nanti aja deh. Oke ya. Nah, teman-teman, misalkan kalian bisa aja nonton film rohani, atau mungkin kalian suka tulislah jurnal, atau mungkin suka dengar lagu rohani, banyaklah pendengar lagu rohani. Jadi kita sendiri harus nemuin inisiatif cara supaya bikin kita
punya motivasinya dulu, gitu loh. Jangan cuman gara-gara kita udah menuhin ritual agama, kewajiban agama, padahal kitanya juga nggak dapat apa-apa, itu jadi sia-sia juga, gitu kan. Jadi teman-teman, yang aku pelajarin dari beberapa minggu terakhir, makanya kenapa judulnya ini, oh, oke. Ada yang chat BCA Cilacap itu Harry. Ternyata bukan temennya Harry, ternyata Harry-nya langsung, guys. Aduh, bentar ya. Dia di mana nih sekarang nih? Masih di waiting room nggak ya? Oke, nanti deh kalau udah masuk lagi. Oke, nah guys, jadi yang aku dapat gitu ya, kenapa judulnya juga Dare to Change? Karena buat berubah itu nggak hanya sekedar kayak, gue mau berubah deh, gue janji deh gue nggak dosa lagi, gue janji deh gue kali ini benar-benar mau bangkit. Enggak teman-teman, berubah itu nggak cuma sekedar diomongan gitu loh. Nah ini ntar ya, aku accept dulu. Oke. Nah, teman-teman, berubah itu nggak hanya sekedar kita ngomong lip service di mulut, gitu loh. Dosa itu enak, teman-teman. Dosa itu tuh nagih. Gimana caranya kalau misalkan kita bisa keluar dari dosa, kalau hanya sekedar dari pikiran atau dari omongan. Harus benar-benar dari tindakan. Tapi kan nggak mungkin tindakannya langsung ekstrim, makanya dimulai dari hal-hal yang kecil. Yang penting nunjukin keseriusan kita buat berubah, teman-teman. Nah, makanya, bentar ya, sorry, bentar. Koko agak ke distract. Koko kasih hostnya ke Helen ya. Ini soalnya banyak yang keluar masuk. Koko jadi agak ke distract. Sorry ya. Bentar ya, Koko jadiin host Aku dulu. nge-record. Co-host bisa kan ya? Bisa terima kan ya? Oke. Nah, guys, sorry banget. Duh, jadi kepotong ya. Oke. Nah, balik lagi. Kita sendiri juga harus mengakui kalau misalkan keluar dari dosa, itu bukan hal yang sekedar bisa percaya dari pikiran atau dari mulut doang, gitu loh. Itu benar-benar harus ada tindakan konkret, benar-benar harus ada keseriusan, benar-benar harus ada tekad, gitu loh. Sama lah kayak orang misalkan mau diet, mau jadi badannya mau kurus gitu ya, mau ideal gitu ya. Dia mau ngomong 1000 kali, besok gua diet deh, besok gua olahraga deh, besok gua ini, besok gua itu deh. Tapi dia nggak pernah ngelakuin, ya sampai kapanpun nggak akan berubah. Gitu loh. Orang yang beneran punya program diet, menderita. Ya gak sih? Menderita. Tapi karena dia tahu itu demi kebaikannya, dia rela ngelakuin. Nah, misalkan yang tadinya nggak olahraga harus olahraga, makanan yang tadinya mungkin bisa makan apa aja, padang gitu kan, soto segala macam, sekarang benar-benar harus makannya sayur, makanya kayak makanan yang dijual KJJ gitu ya, kacang-kacangan gitu kan, benar-benar yang istilahnya menderita banget gitu loh. Itu tekad, itu keseriusan. Dan prosesnya itu nggak cuma sekedar seminggu, 2 minggu, sebulan loh. Itu bisa 6 bulan, setahun gitu kan, buat komit di program itu. Nah teman-teman, hari ini judul kita adalah perubahan. Setiap kita, sepanjang umur hidup kita, sampai nanti kita pulang ke surga, yang kita kerjain itu cuma satu, melawan diri sendiri. Sampai kapanpun, kita akan terus ada di battle melawan diri sendiri. Nah, ini akan jadi pertarungan antara kita lulus atau nggak lulus, teman-teman. Apakah kita bisa melawan segala karakter buruk kita? Apakah kita bisa melawan segala sikap-sikap kita yang masih salah? Itu ditentuin dari tekad kita. Dari apakah kita mau menderita atau enggak. Gitu loh. Dari apakah kita benar-benar mau menunjukkan keseriusan atau enggak, atau cuman sekedar ngomong, atau cuman sekedar fantasi, gue udah dengar khotbah, gue udah berubah lah, gue udah ikut home, gue udah berubah lah. Jangan teman-teman, jangan terjebak sama hal-hal yang kayak gitu loh. Kita benar-benar harus maksa diri.
Betul, memang cinta cinta sama Tuhan harusnya datangnya dari hati, ya. Nggak mungkin sekedar gara-gara dipaksa atau iming-iming atau bahkan gara-gara takut buat masuk neraka, gitu ya. Idealnya kayak gitu memang. Tapi buat kita bisa punya cinta yang murni sama Tuhan, kita sendiri harus bisa maksa diri, gitu loh. Kita sendiri juga nggak bisa sekedar ngikutin alur gitu doang. Nggak bisa hanya sekedar ngikutin arus-arus yang istilahnya tuh tanpa kita sadar, ternyata itu adalah cara-caranya iblis. Misalkan, aku mau berubah kok. Aku mau berubah. Aku mau cinta Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Tapi aku masih belum mau untuk ninggalin kebiasaan-kebiasaan buruk aku. Aku masih kayaknya dosa-dosa yang aku lakuin nggak terlalu parah deh kok. Aku kayaknya nggak sampai yang istilahnya terlalu bejat, terlalu berdosa kayak pengertian umum. Kayaknya enggak deh kok. Teman-teman, kali lagi aku ingetin dari awal. Mulailah untuk tidak toleransi terhadap hal-hal kecil. Dan mulailah untuk bisa jujur sama diri sendiri, aku memang harus berubah. Nah, aku sendiri pun ngelaluin proses itu, teman-teman. Jadi, aku bersyukur, aku masih dikasih teguran sama Tuhan, dan aku juga bersyukur aku masih punya nurani untuk balik supaya nggak terlalu melenceng terlalu jauh, gitu. Kita sendiri pasti ditegur Tuhan, teman-teman. Kita sendiri pasti akan ada suara Roh Kudus yang menuntun. Setiap kita pasti punya Roh Kudus. Tapi masalahnya apakah kita cuek terhadap Roh Kudus? Itu tergantung kita masing-masing. Kita mau cuek atau enggak, kita mau dengerin atau enggak, itu tergantung masing-masing. Nah, di perikop Ibrani 3 ayat 7 sampai 19, teman-teman boleh sambil buka, cuman aku nggak bacain. Ini perikop yang mengajarkan atau Tuhan berbicara gitu ya. Jikalau kamu masih mendengar tegurannya hari ini, jangan keraskan hatimu gitu. Dan ini dia diambil perikop ini tuh memberi contoh di bangsa Israel, bangsa pilihan, bangsa yang dilindungi Tuhan, bangsa yang dijaga Tuhan, tapi bangsa yang juga keras kepala. Bangsa yang juga nggak mau nerima tegurannya. Yang akhirnya, walaupun bangsa pilihan, ada yang nggak masuk ke dalam tanah Kanaan. Jangan sampai teman-teman, hanya karena kita merasa Kristen, hanya karena kita merasa rajin ikut ibadah, tapi kita nggak membawa perubahan yang nyata dalam hidup kita. Kita nggak membawa perbedaan yang kita alamin sendiri. Jangan sampai terjebak sama hal-hal yang begitu, teman-teman. Apalagi dunia sekarang juga udah semakin nggak karuan gitu ya. Teman-teman juga pasti tahu lah. Kayak misalkan COVID ini pun juga sebenarnya sesuatu yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Kok udah pernah lah wabah-wabah kayak gini, dulu juga ada flu Spanyol, ada yang lain-lain gitu ya. Oh memang iya, gitu loh. Tapi bagi anak Tuhan, bagi anak Allah, momen-momen spesial seperti ini jangan dianggap sebagai angin lalu, teman-teman. Jangan dianggap sebagai hal-hal yang istilahnya, ya ini mah namanya juga fenomena dunia kok, biasalah nanti juga hilang. Oh mungkin memang hilang. Tapi Tuhan juga berkata, perhatikanlah pohon ara. Kalau misalkan pohon itu udah mau berbuah, dia akan menunjukkan tunasnya. Tuhan akan berbicara melalui peristiwa-peristiwa. Dan kita dikatakan di firman Tuhan, dunia akan semakin sukar sampai nanti hari kedatangan anak manusia. Di Matius 24 dan Lukas 21. COVID yang mungkin bagi sekarang kita sebagian besar itu jadi hal yang biasa, tetap mengandung pesan Tuhan, teman-teman. Belum nanti perang dunia. Lagi rame banget nih antara Rusia Ukraina. Harga minyak udah mulai naik gara-gara Rusia menahan jalur minyaknya. Sampai akhirnya kita sekarang sendiri harus menjaga minyak, makanya naik harganya. Semua negara itu punya kepentingannya masing-masing.
di publik, di media ngomong kita damai, tapi nggak ada yang tahu. Mereka benar-benar mau mengeksploitasi kekayaan alam buat dirinya sendiri, makanya bisa mencapai perang. Belum nanti bencana-bencana alam, gempa bumi lah, Krakatau aja kemarin sempat level waspada, gitu loh. Itu sekalinya meletus juga kita nggak tahu nasibnya gimana, gitu loh. Nah, momen-momen seperti ini jangan dianggap lalu doang. Banyak orang, rata-rata anak muda dan orang Kristen itu berkata, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara kita dan lain-lain gitu loh. Dan mereka nggak benar-benar istilahnya memperhatikan kejadian-kejadian itu dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya mereka ngerasa udahlah ini mah biasa. Akhirnya keras kepala. Akhirnya dia mengeraskan hatinya sampai nggak bisa ditegur, sampai nggak bisa berubah gitu. Jadi teman-teman, kita sendiri harus bangun kesetiaan kita. Kita sendiri tuh benar-benar harus berjuang gitu loh untuk bisa mengerti apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang harus kita lakuin. Jangan cepat puas dengan keadaan yang kita punya sekarang, teman-teman. Jangan cepat puas sama keadaan rohani kita. Kalau boleh jujur ngomong ya, tanpa aku bermaksud melukai hati teman-teman, karena aku pun juga ngelaluin ini dari proses yang aku alamin sendiri gitu ya. Jujur aku pun melihat banyak banget di antara kita yang sebenarnya itu belum sungguh-sungguh sama sekali buat mencari Tuhan. Yang aku rasanya nggak usah ekstrim-ekstrim banget deh kok. Aku mencintai Tuhan sih. Aku mengasihi Tuhan, yang nggak mungkin lah. Kalau aku nggak mengasihi Tuhan, nanti aku masuk neraka lagi, nanti aku dihukum. Tapi kita nggak yang benar-benar serius, sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Kita nggak yang benar-benar kayak merasa kritis, merasa susah kalau kita nggak mengalami Tuhan. Akhirnya level kerohanian kita pun juga nggak terlalu banyak beda dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Nah teman-teman, kita harus aku ajak teman-teman juga sama-sama buat memperkarakan hal ini di hadapan Tuhan, teman-teman. Buat memperkarakan keadaan rohani kita di hadapan Tuhan. Perubahan itu tuh harus bersifat yang permanen. Kayak kupu-kupu dari ulat menjadi kepompong sampai kupu-kupu. Nggak mungkin dia balik lagi jadi ulat gitu loh. Nggak mungkin dia balik lagi jadi kepompong. Nah, kita pun juga harus punya perubahan yang semakin hari, semakin waktu, itu memang kita bisa ngelihat kita jadi manusia baru. Kita menjadi manusia yang berbeda. Yang mungkin dulunya malas-malesan, sekarang lebih bisa punya komitmen, bahkan nggak mungkin bisa ninggalin komitmennya itu. Yang dulunya mungkin emosian, sekarang udah nggak bisa emosian. Itu mungkin loh. Aku sendiri ya, dulu ya pas SMA, awal-awal kuliah, wah itu ngomong kasar juga masih teman-teman. Tapi buat sekarang aku ngomong kasar itu rasanya hampir nggak bisa gitu loh. Hampir nggak mungkin gitu. Dan itu bisa terjadi kalau memang kita sungguh-sungguh. Makanya kita pasti punya banyak PR buat berubah. Dan makanya kenapa tadi aku bilang hidup ini hanyalah tentang gimana kita melawan diri sendiri. Sampai kapanpun, sampai tua nanti, kita pasti akan selalu tetap punya pergumulan-pergumulan, permasalahan yang harus kita beresin. Nah, selagi masih muda, kita harus mulai dari sekarang. Membangun kebiasaan-kebiasaan baru, jangan lagi membiarkan atau toleransi kepada dosa-dosa kecil, dan ya kita harus akui, harus terbuka apa sih yang lagi kita hadapin. Makanya nanti di breakout room kita akan ngobrol tentang bagaimana level kerohanian kita sekarang.
dan apa yang sedang kita gumuli, dan apa yang akan kita coba lakukan buat sorry. Apa yang sedang kita gumuli dan kenapa kita bisa susah untuk lepas dari pergumulan itu. Jadi nanti kita akan ngobrol gimana level kerohanian kita, yang pertama, sama yang kedua, apa yang sedang kita gumuli dan kenapa kita susah buat keluar dari pergumulan itu, ya. Nah, untuk mengakhiri sharing aku hari ini, aku mau ajak kita nyanyi satu lagu yang ini aku temuin juga beberapa hari terakhir lewat pergumulan pribadi. Di sini aku bukan mau nunjukin diri aku gitu ya. Cuman ini pergumulan aku pribadi yang mungkin bisa aku bawain, bisa aku bagiin buat teman-teman semua. Dan ya di sini aku bukannya ingin perform gitu ya, aku pun juga suaranya pas-pasan. Jadi ya please bear with me untuk kayak sedikit-sedikit fales gitu ya. Cuman kita resapi kalimatnya juga. Ikut jejakmu, senantiasa selalu di hadiratmu. Ku kan ikut jejakmu sampai akhir hayat hidupku. Engkau perlindunganku, ku aman dalam kuat tangan kuasamu. Ku serahkan hidupku seluruhnya hanya padamu. Ku kan ikut jejakmu, senantiasa selalu di hadiratmu. Ku kan ikut jejakmu sampai akhir hayat hidupku. Engkau perlindunganku, Engkau perlindunganku, ku aman dalam kuat tangan kuasamu. Ku serahkan hidupku seluruhnya hanya padamu. Tolong aku untuk tetap setia melakukan kehendak Bapa. Ajarku tuh mengerti isi hatimu. Terpujilah namamu Tuhan. Tolong aku untuk tetap setia melakukan kehendak Bapa. Ajarku tuh mengerti isi hatimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kalau kita bisa setia, kalau kita bisa punya, nggak cuma di omongan gitu ya, kita punya benar-benar tekad, Tuhan hanya Engkau yang aku mau, aduh, kita akan jadi orang yang berbeda teman-teman. Mungkin sebagian kita nggak ngerti apa sih kok maksudnya, apa sih, karena kita belum ngalamin. Sekalinya kita ngalamin,
kita akan ngerti bahwa hanya Tuhan yang kita butuhin. Jangan nunggu keadaan mencekam, jangan nunggu keadaan yang mengerikan, baru kita berkata, Tuhan hanya Engkau yang kuperlu. Tapi dari sekarang teman-teman, di saat kita lagi kondisi nyaman, di saat pekerjaan kita lagi stabil, di saat nggak ada masalah, kita tetap berkata, Tuhan Engkau yang aku perlu, hanya Engkau yang aku perlu. Dan itu bisa membangun motivasi kita buat berubah. Sampai akhirnya kita bisa setia dan kita bisa menyenangkan hati Bapa. Ya. Jadi semoga sharing aku hari ini bisa jadi satu insight buat kalian. Aku sendiri bukan orang yang sempurna. Aku sendiri juga punya masalah dan punya momen-momen di mana aku juga jatuh. Tapi aku belajar dari kejatuhan itu dan aku bangkit. Dan teman-teman juga harus belajar dari apa yang teman-teman alamin untuk agar kedepannya nggak lagi ngulangin hal yang sama. Ya, kita jatuh bangun itu emang proses yang kita alamin, tapi jangan berhenti bergerak teman-teman. Jangan berhenti berjalan. Jangan berhenti ikut jejak Tuhan. Jangan berhenti. Karena hanya orang yang terhilang yang udah nggak bisa diselamatkan, yang akhirnya udah nggak ngerti lagi, udah nggak bisa ikut jejak Tuhan tuh orang-orang yang paling sial dalam dunia ini teman-teman. Keadaan ekonomi bisa berubah, kita bisa ditinggal orang yang kita sayang, tapi selagi kita masih punya Tuhan, itu tetap menjadi kebahagiaan buat kita ya. Semoga sharing hari ini bisa memberkati teman-teman. Kita tutup doa dulu sebelum kita ke breakout room ya. Yuk teman-teman, kita satukan nanti, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Ajarlah kami untuk berubah ya Tuhan. Kami nggak hanya sekedar ingin ngomong, ingin berubah. Kami nggak sekedar ingin dalam pikiran doang berubah, tapi kami ingin benar-benar memulai bertindak untuk berubah. Mungkin kami mulai dari hal-hal yang kecil, tapi Bapa, biarlah dari hal-hal yang kecil itu bisa membawa kami menemukan Engkau yang jauh lebih besar. Sehingga kami bisa setia ya Bapa, setia kepadamu senantiasa. Kami hanya ingin mengikuti jejak-Mu sepanjang umur hidup kami. Sampai nanti ketika kami pulang, Kau dapati kami berkenan. Bapa, aku berdoa untuk setiap teman-teman yang hadir dalam home malam hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi keadaan yang mereka sedang alami, Bapa, tolonglah mereka. Seperti Engkau menolong aku, tolonglah mereka agar mereka bisa bangkit ya Bapa. Agar mereka juga bisa menemukan Engkau dan mengalami Engkau. Tuhan, pasti masih banyak yang akan kami alami. Kami menantikan setiap kejadian yang sudah Engkau rancang dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami ingin ngobrol di breakout room. Kiranya pembicaraan kami bisa tetap dalam koridor-Mu, kami bisa tetap menyenangkan hati-Mu dan bisa mendapat pesan dari breakout room. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Aku balikin ke host-nya. Oke, teman-teman habis ini, oh ya sebelumnya kita kasih reaction dulu. Terima kasih kepada Ko Apit atas sharingnya. Formalitas. Jadi habis ini kita mau breakout room. Nanti breakout room bisa bebas ya, curhat segala macam. Ditunggu lagunya di Truth ID. Bisa curhat segala macam, cerita.
Ntar ya Ini guys, ada, aku assign dulu orang-orang. ya, Kita ya, ada jujur. 29, 30 orang ya, bagi 28 sekarang. Siapa tuh satu 28. keluar? Ada yang double nggak ya? Bagi 2, 14. Kan tadi 28 bagi 4. Bagi 4. Bagi 4. 6. Bagi 4. Banyak kan, bagi 6 aja kali ya. Banyakan banget ya. Bagi 4 kebanyakan. Bagi 6. Enggak, maksudnya satu roomnya, satu roomnya. Suuzon aja nih. Bentar ya. Atau di assign otomatik aja ya? Iya udah aku. Hah? Assign otomatik Iya aja udah. ya? Ya udah, bentar. Tapi ini dikit, bentar deh, nggak apa-apa deh. Koko minta waktu 5 menit ya. Kalian ngobrol dulu ya. Ini kita undian pembagian grup championship. 5 menit dimulai dari sekarang. Ayo kita ngomong apa ini? Ngomong apa nih? Ayo Nel. Kayak undian mau dapat umroh. Siapa Anita? Anita, apa kamu ada di sana? Kita kenalan Ini lagi loh. sama yang baru. G357 302. Biar nggak kalah sama Ola. Anita, apakah sudah terhubung? Ya passwordnya apa? Lalu kemarin aku belum sempat nanya apa. White coffee, Anita. Kayaknya dia nggak minum luwak white coffee deh. Iya. Kok agak? Kayak ada yang tahu nggak? Om Siwon jadi brand ambassador santan Sasa. Habis ini makanan di rumah nanti isinya santan semua. Opor. Si Bon itu siapa? Pelatihnya timnas itu ya? Iya, bukan. Itu Bukan Sintayong, itu Bang. Sintayong. Sintayong, Bang. Beda lagi. Kak Listin nih loh, jepitnya lucu. Lihat nih. Nyempil. Halo Listin. Nyempil di pinggir warna pink. Lucu Aku belum banget. pernah dengar suaranya Listin. Halo Kak. Halo. Tuh, dengar kan? Tuh, White coffee. Gak Thomas pernah mah nonton aja, loh. anjir. Thomas mah bisa aja. Oke, guys, aku udah bikin roomnya. Dalam waktu 3 detik kalian akan pindah ke universe yang berbeda. Wah, dapat grup apa ini aku? 1, Anjay. 2, 3. Ada nggak? Sampai ketemu di room kalian ya. Asik dulu. Oke, ini kok recording ya? Harusnya kan Oh nggak iya. di record.